Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologis sistem integumen. Saya Adila akan menjelaskan tentang jaringan epidermis kulit. Saya Linda akan menjelaskan jaringan dermis dan jaringan subkutis. Saya Sri Wahyuni akan menjelaskan kelenjar keringat ekrin dan apokrin. Saya Yolanda Saulia menjelaskan fungsi-fungsi kulit. Saya Nasina Aulia akan menjelaskan sistem integumen kuku dan rahim. Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan juga melindungi. Sistem integumen kulit terdiri dari jaringan epidermis, dermis, dan subkutis. Jaringan epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Fungsinya beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Nah, jaringan epidermis juga disebut dengan keratosit. Jaringan epidermis terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama adalah lapisan tanduk. Lapisan tanduk merupakan lapisan kulit ari yang paling luar dan merupakan lapisan mati yang mudah mengelupas, tidak memiliki inti, dan mengandung zat keratin. Kemudian ada lapisan bening, yaitu suatu penghubung stratum corneum dengan stratum granulosum. Kemudian ada lapisan berbutir, yaitu lapisan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasa, dan merinti mengkarut. Selanjutnya ada lapisan bertajuk, yaitu lapisan epidermis yang terletak antara stratum granulosum dan stratum basal. Yang terakhir adalah lapisan benih, yaitu lapisan epidermis yang paling bawah. Lapisan anatomi kulit berikutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, polikel rambut, hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Yang selanjutnya adalah subkutan atau subkutis, atau lebih dikenal dengan hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada bagian subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat atau yang biasa dikenal juga dengan istilah sudoriveus adalah salah satu kelenjar pada tubuh manusia yang jumlahnya sangat melimpah. Kelenjar keringat tersebar hampir di seluruh bagian tubuh, khususnya di area telapak tangan, telapak kaki, dan juga dahi. Manusia memiliki 3 juta kelenjar keringat dan dapat ditemukan di dermis dekat permukaan luar kulit. Kelenjar keringat merupakan alat utama untuk mengendalikan suhu tubuh. Dengan aktivitas fisik yang berat dalam suhu hangat sampai panas, kelenjar dapat mengeluarkan sekitar 2 liter keringat lebih banyak dari biasanya. Adapun kelenjar keringat terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin. Kelenjar apokrin merupakan salah satu kelenjar keringat pada manusia yang terdapat pada kepala, aksila, anogenital, kelopak mata, meatus acousticus externus atau external auditory meatus, dan kelenjar payudara. Kelenjar apokrin dapat juga ditemukan pada wajah dan perut. Kelenjar keringat yang besar dan kelenjar ini terspesialisasi yang besar dan bercabang. Kelenjar ini diproduksi sesuai kebutuhan dan kebanyakan diproduksi untuk hormon seks. Kelenjar ini terletak lebih dalam dan saluran keduanya berbelok-belok kemudian lurus menuju epidermis dan bermuara pada folikel rambut. Fungsi sebenarnya dari kelenjar apokrin tidak begitu jelas dan kelenjar ini dianggap sebagai kelenjar yang menyebabkan bau. Kelenjar apokrin mengeluarkan sejumlah kecil cairan berminyak. Yang kedua yaitu kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau.
Badan kelenjar terdapat di antara perbatasan kulit ari atau epidermis dan kulit dermis. Salurannya berkelok-kelok keluar dan berada pada lapisan kulit yang berjalan lurus ke pori-pori keringat. Tersebar di seluruh kulit tubuh kecuali kulup penis bagian dalam dan telinga luar. Saluran kelenjar keringat ini terhubung langsung ke permukaan kulit dan paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Kelenjar tubular simpel dan berpilin serta tidak berhubungan dengan kelenjar rambut. Sekresi kelenjar ini mengandung air dan membantu pendinginan evaporatif untuk mempertahankan suhu tubuh. Kelenjar sebasea atau sebum tidak memiliki saluran dan tidak bisa keluar sendiri. Berhubungan dengan folikel rambut yang bermuara dengan folikel rambut. Kelenjar yang tidak berhubungan dengan folikel rambut bermuara langsung ke permukaan kulit seperti yang terdapat pada glans penis, labium minus, dan kelenjar tersalia pada kelopak mata. Kelenjar ini terletak di dalam dermis dan tidak terdapat pada kulit telapak kaki dan tangan. Kelenjar sebasea mengeluarkan sebum, yaitu campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel yang berfungsi sebagai emollients atau membuat kulit dan merupakan suatu barier terhadap evaporasi. Zat ini juga memiliki aktivitas bakterisida. Kelenjar sebasea dapat terinfeksi sehingga menyebabkan furunkel atau bisul. Kelenjar sebasea pada dasarnya hadir di wajah, punggung, kepala, dan dada. Ini hadir sejak lahir kita, tetapi menjadi aktif hanya ketika seseorang mencapai pubertas. Ketika seseorang menjadi dewasa, kelenjar sebasea mulai mensekresi sebum yang membuat kulit menjadi dilumasi dan mencegah pengeringan kulit kita. Kadang-kadang, kelebihan produksi sebum menyebabkan masalah seperti jerawat. Fungsi-fungsi kulit. Yang pertama, fungsi proteksi seperti gesekan, tarikan, gangguan panas, radiasi sinar ultraviolet matahari, dan infeksi mikroorganisme. Yang kedua, fungsi absorpsi. Kulit mengabsorpsi oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. 3. Fungsi ekskresi. Kelenjar-kelenjar yang ada di kulit mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan lagi seperti urea, naci, asam urat, dan amonia. 4. Fungsi persepsi. Ujung saraf sensorik yang ada pada kulit menyebabkan tubuh dapat menanggapi rangsangan dingin, panas, tekanan, dan lain-lain. 5. Fungsi pengatur suhu tubuh. Jika udara panas, maka kulit akan mengeluarkan keringat lebih banyak. Yang keenam, fungsi pembentukan pigmen. Pigmen dinamakan melanin. Jika melanin yang dihasilkan terlalu banyak, maka kulit akan berwarna gelap. 7. Fungsi keratinisasi. Lapisan ini banyak mengandung sel keratin yang tidak mengandung air. Elastisitasnya kecil sehingga efektif mencegah penguapan air. Lapisan ini selalu mengelupas. Yang kedelapan, fungsi pembentukan vitamin D. Dengan bantuan sinar matahari mengubah dihidroksi kolesterol pada kulit menjadi vitamin D. Rambut. Struktur keratin yang keras dihasilkan oleh folikel rambut. Folikel rambut terbentuk suatu fetus berumur sekitar 4 bulan. Dari folikel tumbuh lanugo pada bayi yang baru lahir. Lanugo dan rambut lain pada bayi akan luluh dan diganti dengan rambut kasar. Kuku berasal dari epidermis yang membentuk lapisan keratin keras. Terdapat di ujung jari tangan dan kaki kuku, dapat tumbuh karena lapisan germinal pada akar kuku. Umumnya berwarna merah muda karena pembuluh ada yang berada di dalamnya. Macam-macam penyakit kuku. Yang pertama, cantengan. Meski namanya terdengar aneh, cantengan adalah kelainan ketika kuku Anda tumbuh ke dalam dan menusuk daging. Akibatnya, jari tangan dan kaki Anda akan terasa sakit dan bengkak ketika tertekan oleh suatu barang. Cantengan biasa disebabkan oleh berbagai kebiasaan, termasuk sering menggunakan sepatu yang sempit. Selain itu, infeksi jamur juga bisa menjadi penyebab cantengan. Macam-macam penyakit pada rambut. Yang pertama ada ketombe.
Rambut berketombe, hampir semua orang memiliki keluhan rambut berketombe. Serpihan putih yang mengotori rambut ini sebenarnya adalah kulit kepala yang mengelupas lebih cepat, menumpuk, kemudian membentuk serpihan. Penyebab ketombe adalah pertumbuhan jamur yang hidup di rambut tanpa kendali. Orang yang malas untuk mencuci atau keramas biasanya rentan memiliki kondisi ini. Walaupun tidak ada obatnya, ketombe bisa diatasi dengan rutin keramas dengan sampo anti ketombe. Sebaliknya, ketombe jadi menebal, menyebar dan menimbulkan gatal parah jika Anda malas keramas. Jika Anda menganggap remeh masalah kulit kepala ini, rasa gatal bisa menyebabkan kemerahan bahkan luka pada kulit kepala. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.